Indonesia bahwa kita loh sebagai warga negara Indonesia tuh punya hak untuk dilindungi. Dilindungi siapa? Dilindungi negara, ya. Itu baik dimanapun di ruang publik. Bahkan tidak hanya di dalam negeri saja. Kalian punya KTP sekarang? Iya ya, jangan-jangan masih ada yang nggak punya KTP? Atau KTP-nya belum jadi? Sudah semua ya. Ya, jadi ketika kalian membuat KTP itu bukan berarti itu hanya sebuah kartu saja. Tapi makna di dalam KTP itu juga ada menyangkut tentang kewajiban kita sebagai warga negara, juga hak kita sebagai warga negara. Termasuk ketika kita punya KTP juga kita punya hak untuk dilindungi sama negara. Jangankan di dalam negeri, ketika kita pun di luar negeri, ketika kita punya KTP kita adalah warga negara Indonesia, kita punya hak untuk dilindungi negara kita di luar negeri pun. Bisa saya contohkan ya, misalkan kalian habis nanti rencana ada nggak setelah selesai S1 mau kerja atau mau melanjutkan studi? Lanjut. Mana? Sudah ada pikiran mau bekerja atau melanjutkan studi? Ya apa-apa, nggak ada masalah. Melanjutkan studi juga bagus, bekerja juga bagus, gitu ya. Ada yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri? Atau mungkin lanjut studi di luar negeri? Harus punya dong, harus ada ya. Jadi seperti itu, saya contohkan bahwa nanti ketika ya kalian nanti melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri, selama kalian memiliki KTP, artinya belum berganti warga negara, masih warga negara Indonesia, kalian punya hak dilindungi juga. Misalkan ya, mohon maaf ini amit-amit jika terjadi sesuatu pada kalian saat belajar atau bekerja di luar negeri, misalkan kesandung kasus hukum, ya jangan sampai ya. Tapi kan kita nggak tahu kondisi kita di luar negeri gimana. Kita misalkan terjadi sesuatu dengan kita tersandung dengan kasus hukum di luar negeri, selama kita punya KTP, negara tuh berhak untuk melindungi kita. Bagaimanapun caranya untuk melindungi kita di negara orang lain. Saya contohkan, ada TKI kita di Arab Saudi, mungkin kalian sudah mendengar, banyak sekali TKI kita yang tersandung hukum di luar negeri. Ya. Misalkan tidak sengaja melakukan pembunuhan, ya, membunuh ya, bukan pembunuhan, nggak pembunuhan berencana ya. Membunuh tidak sengaja dalam tanda kutip membunuh majikannya, berarti kan dia harus berurusan secara hukum di negara Arab, ya kan? Itu negara Indonesia pun juga harus berkewajiban melindungi dia. Melindunginya seperti apa? Mendampingi atau bahkan melakukan negosiasi agar bagaimana TKI kita itu terselamatkan dari kasus hukum yang ada di sana. Ya. Nah, itulah makanya kita perlu memahami hak kita seperti itu. Nah, kita pun nggak tahu. Meskipun kita warga negara Indonesia, tapi kalau kita berada di luar negeri, maka kita akan tetap menganut hukum yang berlaku di sana. Ya. Mungkin kalau di Indonesia terjadi pembunuhan, itu hukumannya akan berbeda-beda tergantung jenis pembunuhannya, betul? Ya. Kalau di Arab dia menggunakan hukum Islam. Hukum Islam, jika terjadi kasus pembunuhan, maka sanksinya adalah nyawa dibalas dengan nyawa. Meskipun kita nggak tahu apakah itu pembunuhannya dilakukan secara berencana maupun tidak. Kalau di Indonesia kan kita ada sendiri, kita dilihat dulu pembunuhannya berencana nggak. Misalkan pembunuhannya bisa ya membedakan pembunuhan yang dilakukan secara berencana sama tidak. Misalkan yang tidak direncanakan, ada seorang warga misalnya itu kan tengah malam pulang kerja jam 12 malam lewat Sigar Bencah. Misalkan itu kan tahu Sigar Bencah kan? Tahu. Itu kan daerah yang cukup sepi ya. Kita nggak tahu mungkin pada saat itu ketika pulang ada 2 orang begal yang sedang menghadang. Nah, begal itu pakai senjata tajam, misalkan pakai pisau atau pakai celurit gitu kan. Nah, dalam upaya itu kan kita kalau ketemu kayak gitu kan gimana caranya mempertahankan diri dong, ya kan? Nah, dalam upaya mempertahankan diri itu ternyata tidak sengaja pisaunya berebut kita nggak sengaja menikam begalnya, terus begalnya meninggal. Itu adalah pembunuhan yang tidak direncanakan
upaya untuk membela diri. Berbeda ketika pembunuhan itu dilakukan secara berencana, ya. Misalkan ada orang dibully terus gitu kan sama tetangganya, terus benci banget sama tetangganya sampai sakit hati, kan terus dia bilang, wah ini harus saya bunuh. Misalkan dia sudah merencanakan ini nanti hari Kamis depan saya pura-pura ke rumahnya, tapi saya beli dulu, misalkan beli racun di Shopee gitu kan, saya minggu depan pura-pura bertamu gitu kan, terus minumannya saya kasih racun, terus akhirnya dia meninggal. Itu adalah pembunuhan berencana. Di Indonesia masih bisa ditolerir hukum kita, ditinjau dulu. Kalau memang pembunuhan berencana itu bisa berpotensi untuk dihukum sampai hukuman mati. Tapi kalau tidak berencana, hukumannya akan berbeda dengan berencana. Tapi di Arab berbeda. Mau pembunuhan itu berencana atau tidak, dia menggunakan hukum Islam. Islam memang diberantakan. Nah, ketika itu TKI kita berurusan secara hukum di negara orang, gitu kan. Dia tidak sengaja. Kita tidak tahu ya, karena memang sangat kompleks ya, tenaga kerja itu kan kita kompleks ya, apalagi di negara orang kita nggak tahu culture-nya di sana di mana, apakah dia dalam keadaan tidak sengaja membunuh majikannya itu adalah bentuk perlawanan gitu kan, kita kan nggak tahu, cuma di sana nggak ada kayak gitu, ya sudah gitu kan. Akhirnya banyak sekali kasus TKI kita gitu kan, yang akhirnya tidak, meskipun tidak sengaja melakukan itu harus dijerat dengan hukuman mati di Arab. Nah, karena dia ya, ini ya, saya juga tekankan ke kalian. Boleh kok kalian setelah lulus S1 boleh. Saya mau kabur aja Bu ke luar negeri boleh. Mau sekolah, mau bekerja silahkan. Ya, tapi satu yang saya tekankan. Tolong pakai jalur yang legal. Ya. Memang syaratnya susah, syaratnya banyak. Di Australia aja mau sekolah ke Australia itu syaratnya banyak sekali. Bahkan ada mungkin harus punya tabungan ya, minimal tabungan 50 juta. Nah itu kan syarat-syarat kayak hal tersebut mungkin di mata kalian bulet guys, pakai jalur yang ilegal aja cepet gitu. Jangan, karena itu nanti kita nggak bisa untuk meminta perlindungan kepada negara jika terjadi sesuatu dari diri kita di negara lain gitu. Pakai jalur yang legal saja. Nah ketika TKI itu ya, dia berangkat pakai jalur legal gitu, pasti sebelum ya ketika dijatuhi vonis hukuman mati pasti ada pemberitahuan dari pemerintah Arab ke dubes di Indonesia seperti bahwa ada warga negaranya, ada TKI-nya yang terjerat kasus pembunuhan majikannya. Nah kalau kita legal, negara itu punya kewajiban untuk bagaimana cara melindungi warga negaranya, apalagi itu menyangkut harga diri sebuah negara. Ya, bagaimanapun dia dilakukan dengan cara diplomasi, bagaimana agar warganya terselamatkan, itu kalau kita lihat kita punya hak itu dan negara wajib juga melindungi itu. Ya, bagaimana diplomasi, kadang kan ada ya, akhirnya ketika di diplomasi itu kan mungkin kalau negara Arab itu bisa untuk tidak dijatuhi hukuman mati asalkan ada syarat bahwa keluarga yang bersangkutan itu memaafkannya pun juga harus diganti. Saya kalau nggak salah nominalnya sampai miliaran untuk mengganti tersebut, apa namanya seperti itu. Nah itulah makanya perlu kita ya, KTP, bahkan pergi juga harus wajib paspor, itu menunjukkan bahwa kita termasuk kewajiban yang harus kita ikuti, dan selain kewajiban itu juga mengandung hak kita sebagai warga negara. Itu kayak gitu contohnya. Ya, itu juga seperti itu ya, bahkan di negara lain pun gitu kan, banyak yang justru ada kasus-kasus ya, yang bahkan mereka berangkat secara ilegal pun kalau itu berhubungan dengan harga diri negara, itu negara juga akan berusaha untuk melindungi gitu loh. Contohnya dulu pernah ada kan, di tahun berapa ya, itu ada warga negara Australia yang gitu kan, ada 9 warga negara Australia yang tertangkap gitu loh, tertangkap di Bandara Ngurah Rai itu melakukan penyelundupan narkoba. Berarti kan berangkatnya aja dia ilegal, ya kan? Seperti itu. Bahkan dalam keadaan ilegal pun karena ini menyangkut harga diri sebuah negara, Australia tetap melakukan diplomasi pada waktu itu. Nah, kalau di kita kan memang kejahatan penyelundupan itu memang potensi untuk dijerat, apalagi kalau jumlahnya yang diselundupkan tinggi gitu kan. Itu kan adalah salah satu kejahatan di Indonesia yang dapat dijatuhi sampai hukuman mati. Australia tidak ada kayak
gitu. Australia adalah salah satu negara yang dia adalah negara yang benar-benar melindungi HAM. Di sana makanya nggak ada hukuman mati di Australia, ya karena menganggapnya bahwa setiap orang itu adalah memiliki hak untuk hidup. Tapi karena dia warga negara 9 itu berurusan hukum dengan Indonesia dan ketangkapnya di Indonesia, maka itu juga akan diadili di Indonesia sesuai dengan dihukum di Indonesia. 9 warga tersebut kemudian dijatuhi hukuman mati karena terbukti menyelundupkan, pokoknya berkilo-kilo lah itu narkoba. Nah, itu pun juga itu wajib meskipun dia datangnya secara ilegal gitu kan. Sebenarnya kalau ilegal pun negara pun Australia sebenarnya ya sudah nggak apa-apa orang dia datangnya juga secara ilegal gitu kan. Lepas tangan sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan menyangkut harga diri kan. Masih berupaya waktu itu ketika sudah dijatuhi hukuman gitu kan, kalau di Indonesia eksekusinya cukup panjang. Butuh sampai 10 sampai 15 tahun. Tidak langsung dijatuhi hukuman terus dieksekusi enggak. Dibawa dulu ke Nusa Kambangan biasanya 15 tahun gitu kan. Nah itu juga proses panjang juga gitu. Itu erat kaitannya nanti minggu depan itu juga ada nanti proses pemberian gerasi dan lain sebagainya saya jelaskan. Gerasi itu biasanya itu adalah permohonan terdakwa hukuman mati untuk diberikan keringanan. Nah itu adalah tergantung keputusan presiden apakah diberikan gerasi atau tidak. Kebetulan 9 orang itu didampingi sama Australia untuk bagaimana mengajukan gerasi ke presiden kita agar tidak dijatuhi hukuman mati, tapi ternyata ditolak sama presiden kita karena dianggap itu adalah kejahatan yang luar biasa ya, yang nanti akan mengancam generasi muda di Indonesia seperti itu. Bahkan sampai H-7 gitu kan, itu 15 tahun menunggu eksekusi H-7 itu pemerintah Australia tetap berdiplomasi gimana caranya agar warganya itu tidak jadi dijatuhi hukuman mati seperti itu. Bahkan seperti itu. Itulah juga hak warga negara gitu kan, ternyata nggak bisa seperti itu. Nah itulah makanya saya bilang sama kalian boleh kabur nggak apa-apa, kaburnya tapi ya ilegal. Kalau ilegal nanti takutnya kayak kasus di Kamboja gimana? Ya, itu kan perginya ilegal. Meskipun sudah terjadi, itu artinya ada hukum represif dan preventif itu. Kalau legal, misalnya naudzubillah terjadi sesuatu dengan kita, itu kalau legal misalkan naudzubillah kita nggak ada di negara orang, kalau legal itu pasti negara pun juga akan memberikan jaminan gitu, santunan kepada keluarga kita, bisa diklaimkan, ya kan? Itu kan tindakan represif setelah adanya kejadian, itu juga kewajiban negara. Kalau kita berangkatnya legal, kalau nggak terjadi di Kamboja gitu kan, keluarga mau nuntut minta santunan nggak bisa karena dia berangkatnya adalah secara ilegal. Negara minta, keluarganya minta untuk diusut ya nggak bisa, orang dia legal. Ya seperti itu. Jadi seperti itu fungsinya. Bahwa memang kita harus mentaati hukum ya yang dibuat oleh negara yang memang kewajiban kita, tapi tidak semerta itu hanya kita kewajiban, di dalamnya juga akan terjadi hak-hak yang harusnya diberikan negara kepada kita, gitu kan? Nah ini ya, ini adalah di minggu ke-11 saya sudah sesuai dengan itu ya. Ini pertanyaannya, apakah kita selalu dilindungi hukum di ruang publik? Ya itu tadi saya katakan kita punya KTP, kita warga, ya, kita kewajibannya membuat, ya. Tapi kita dengan KTP itu bisa diberikan perlindungan, termasuk misalkan membuat SIM, gitu kan? Punya SIM semua di sini, benar? Ya, SIM itu juga jangan diartikan bu malas bu antri, bu malas bu ini. Tapi kita membuat SIM itu juga ada jaminan loh, proteksi kita. Mohon maaf, misalkan terjadi ya. Ini bukan mendoa, misalkan saya katakan misalkan terjadi sesuatu dengan kita di jalan raya, ya, misalkan kecelakaan dan lain sebagainya. Terus kita dibawa ke IGD, biasanya BPJS itu nggak mau menerima. Kalau ditanya dulu, ini orang punya SIM nggak? Kalau nggak punya, itu biasanya BPJS nggak mau. Bukan egois ya. Logikanya kan gini, loh, nggak punya SIM itu kan surat izin mengemudi, nggak punya izin berarti nggak kompeten mengemudi, ya kan? Kok
melanggar berkendara, ya kan? Berarti dia sebenarnya memang nggak kompeten. Gimana BPJS mau mencairkan dananya? Dia aja nggak punya izin untuk mengemudi. Makanya itu penting. Itu bukan hanya sekedar wah itu hanya kartu biasa, enggak. Itu urusannya sangat panjang. Itu juga adalah bentuk jaminan negara melindungi kita juga. Kalau punya SIM ya berarti memang memang kita sudah punya izin mengemudi. Ditanyakan berarti kita kompeten. Berarti ini benar-benar murni kecelakaan dan bisa diklaimkan bahwa untuk ke BPJS. Itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah pedagang kaki lima gitu, yang ditertibkan. Itu kan kadang sangat kontroversial ya. Nah, itu apakah mereka nggak punya hak? Gitu. Ya, kita warga negara punya hak untuk mencari nafkah. Termasuk pedagang kaki lima kan punya hak untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi mencari nafkahnya apakah sudah sesuai, gitu kan? Ya mereka dagangnya, mohon maaf, di trotoar, padahal jelas-jelas trotoar itu adalah hak untuk pejalan kaki. Harusnya mereka seperti itu, tahu bahwa kita boleh memakai hak kita untuk mencari nafkah, tapi jangan sampai kita mengatasnamakan hak kita itu juga mencurangi hak-hak orang lain, termasuk pejalan kaki. Bahkan itu juga diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, cuma kadang kan kalau penertiban itu kan sampai terjadi hal-hal rusuh dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi kita lihat apakah kebijakan tersebut disosialisasikan dari pemerintah ke pedagang kaki lima tersebut. Ya jangan-jangan nggak disosialisasikan, mereka nggak tahu itu adalah tempat-tempat yang dilarang, gitu kan? Harusnya disosialisasikan. Oh ini enggak loh, disosialisasikan, diberikan pemahaman. Ada kebijakan ini bahwa adanya larangan untuk berjualan di trotoar karena itu adalah mengganggu hak untuk berjalan kaki. Seperti itu. Makanya kita menuntut hak, tapi kita lihat dulu kewajiban-kewajiban yang harus kita taati. Ya. Terus kemudian ini juga ketika izin usaha dicabut, apakah warga bisa menggugat ya? Gak apa-apa, mau menggugat gak apa-apa selama itu memang kita benar gitu, sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia. Katakanlah contoh ya, kemarin mendengar ya kasus-kasus yang sedang ramai di Jogja. Ya, kasus apa? Penertiban. Daycare. Ya. Nah itu mungkin daycare-nya memang dia sudah melanggar, dia nggak punya izin, ya kan? Ya sudah, tapi seharusnya dia punya izin. Nah ketika kita misalkan mau membuka izin daycare gitu kan, diizinkan, pasti kan juga ada akreditasinya juga ya, ada surveinya dan lain sebagainya. Ketika disurvei mungkin ketika mau pembukaan semuanya bagus fasilitasnya gitu kan. Tapi ternyata ketika sudah berjalan misalkan gitu terjadi kelalaian. Misalkan kayak itu tadi ya, menyiksa anak dan lain sebagainya. Itu negara berhak untuk mencabut izin usahanya karena kita tidak sesuai aturan gitu. Kan nggak ada aturan negara yang membolehkan penyiksaan anak. Ya. Jadi kalau kita dicabut, kita merasa melakukan itu, ya kita ya gimana lagi itu? Kita menggugat kalah. Kecuali kita tidak melakukan tersebut, tiba-tiba izin kita dicabut, itu kita bisa menggugat karena kita sudah berada di jalan yang benar sesuai dengan peraturan perundangan. Kita punya hak untuk menggugat. Kenapa saya sampai dicabut? Kenapa izin usaha saya sampai dicabut? Itu kita berhak menggugat. Tapi kita tahu dulu kewajiban kita sesuai aturan perundangan. Itu contoh daycare. Contoh keduanya misalkan ini yang cewek-cewek nanti lulus S1 mau buka usaha, Bu saya mau jadi CEO skincare. Kayak Sandi MS Glow gitu kan. Nah, ketika mau buka usaha itu kan perlu izin ya. Dan ketika izin itu juga nggak mudah. Kita perlu dites juga kosmetik kita sesuai BPOM apakah tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan lain sebagainya gitu kan. Itu berarti kita melakukan kewajiban bahwa kita wajib untuk mentaati peraturan untuk pembukaan usaha skincare. Maka skincare kita harus benar-benar diuji tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, itu
Misalkan sudah ada, akhirnya alhamdulillah diizinkan, dapat izin gitu dari BPOM, akhirnya buka gitu kan. Seiring berjalannya waktu gitu kan, nah ini mulai kan, kalau kita mikirnya ini harus dapat untung sebanyak-banyaknya, yaudah kita ganti aja deh bahannya dari yang natural, kita ganti aja pakai apa namanya merkuri, lebih murah gitu. Itu kan berarti bertentangan sama kebijakan, sama hukum di Indonesia. Nah itu jika terjadi sudah ada izin gitu kan, terus selama implementasi kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, itu negara juga berhak gitu. Ketika kita akhirnya disidak, teruji bahwa pada implementasinya itu bahan-bahan kosmetik yang kita gunakan mengandung bahan-bahan bahaya, ya kita itu siap-siap untuk dicabut, dan negara punya hak untuk mencabut izin kita untuk tidak meneruskan. Kecuali memang kita tidak melakukan tersebut terus kita difitnah gitu kan, karena ada persaingan gitu kan, persaingan dengan owner skincare yang lain, itu kita difitnah gitu kan. Terus dilaporkan tiba-tiba negara tiba-tiba tidak mengkonfirmasi terus mencabut aja. Padahal kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Kita berhak loh menggugat atas pencabutan itu ya. Kita naik banding aja. Coba silakan disidak ataupun dites bahan-bahannya gitu dan sebagainya. Itu bagaimana kita memahami posisi kita sebagai warga negara tentang memandang mana yang menjadi kewajiban kita, dan ketika sudah melakukan kewajiban kita punya hak juga gitu. Ya. Terus apalagi ya? Terus contoh ya izin usaha itu tadi ya, misalkan daycare, terus skincare, bisa jadi izin usaha yang lain, misalkan mau membangun perumahan, ini lulus S1 mau jadi ganti lagi CEO developer perumahan gitu kan, saya mau nyanyi Ciputra Bu, oke gak apa-apa gitu kan. Nah, dalam izin mendirikan bangunan itu juga pemerintah sebenarnya punya aturan, ya kan? Punya aturan yang artinya ketika kita mau membuat misalkan perumahan itu harus sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Bangunan tidak boleh dibangun di ruang terbuka hijau atau kawasan hijau. Cuma saya contohkan ini karena memang perizinan ini tuh kayaknya memang pemerintah pun ya sudah tidak sesuai aturan, saya katakan seperti itu. Ya saya boleh bercerita ya, ini di Semarang aja deh, kita kan merasakan Semarang makin tahun makin panas, ya warga Semarang makin panas. Itu karena apa? Coba deh lihat, sebenarnya aturan tentang ruang terbuka hijau itu di sebuah kota atau kabupaten itu harus memiliki minimal ruang terbuka hijau. Minimal adalah kalau nggak salah 40% dari luas kota atau kabupaten tersebut. Tapi kan dilanggar sendiri sama pemerintah. Ya nggak? Ini sudah krisis loh, kalau nggak salah terakhir hanya 23%. Makanya tambah panas banget ya, karena memang ruang terbuka hijau berarti pemerintah yang menyalahi aturan sendiri ya kan. Sebenarnya kalau sudah ditegakkan itu, ini adalah kawasan RTH. Ketika ada misalkan developer mau membangun di situ, pemerintah seharusnya nggak boleh dikasih izin. Cuma dalam hal ini memang ya sekadang kayak gitulah. Ini adalah perspektif ekonomi politik, nanti di mata kuliah saya juga saya akan jelaskan bahwa setiap kebijakan itu juga akan dipengaruhi ekonomi politik ya. Saya katakan ini adalah sebuah terjadi perselingkuhan antar stakeholder, antara pemerintah dengan swasta. Yang dirugikan siapa? Kalau selingkuh pasti ada yang dirugikan, ya kan? Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Kita yang dirugikan. Semarang tambah panas, Semarang banjir, dan lain sebagainya. Itu harusnya kalau pemerintah mampu menegakkan hukum atau aturan, ya sebenarnya nggak boleh ada beberapa. Kadang kan memang kalau developer itu kan dia orientasinya adalah bisnis. Ya, orang bisnis orientasinya nggak memikirkan apa lain, nggak punya, yang dipikirkan adalah bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nggak punya mereka pemikiran mulia, saya harus melestarikan gitu kan ruang terbuka hijau di Semarang. Nggak ada. Mereka pikirannya adalah bagaimana berbisnis dan mengambil keuntungan yang banyak. Biasanya mereka adalah carinya tanah-tanah yang harganya murah, tapi bisa dibangun kemudian dijual ke masyarakat rumahnya dengan harga yang tinggi. Nah, masalahnya tanah
Lokasinya bagus, contohnya di Geraha Estetika. Di sana nggak mungkin tanah dijual murah. Akhirnya mereka carinya di mana? Yang di tepi jurang. Banyak nggak? Yang di tepi jurang tanah yang murah. Ya. Padahal sebenarnya kalau sesuai aturan itu ada aturan sendiri. Tidak ada boleh bangunan di tepi jurang. Tidak ada boleh bangunan di sempadan sungai. Banyak nggak di Semarang? Banyak. Kan kemarin kasus di Pudak Payung perumahan Grand Panorama. Akhirnya longsor. Ya, rumahnya longsor. Ngebrui tahu ngebrui. Ngebrui rumah warga yang di bawahnya. Nah itu izinnya gimana? Kalau harusnya sesuai dengan aturan itu nggak boleh, karena memang benar-benar di tepi jurang, ya. Nah itulah makanya kadang susah untuk perizinan tuh kadang ya memang kayak gitu perizinannya. Kadang memang pemerintah pun juga tidak bisa. Itulah kadang ya. Termasuk juga di sini kan, entah kalian nanti sudah lulus atau belum. Nah di sini kan ada mall terbesar di Asia Tenggara. Aduh. Sudah mendengar? Ya, nggak usah ke Surabaya. Di sini Semarang punya Pakuwon. Udah lulus belum kalian? Kira-kira kalau udah jadi? Belum. Nah, itu kalau kalian analisis lokasi dari Pakuwon, Semarang itu kan dia di Tanah Gerak. Tanah Gerak kan sebenarnya nggak boleh dibangun. Ya, namanya juga swasta gitu ya, pasti belinya tanahnya di yang murah ya, salah satunya Tanah Gerak itu pasti murah ya. Dia gimana caranya ya gitu. Seharusnya pemerintah tuh nggak boleh ngasih izin. Saya nggak tahu, itu kan kontroversi sekali ya, bahkan katanya dinas apa tidak diikutkan, akhirnya juga dibangun. Itu mungkin ya megah nanti, tapi kita nggak tahu 20 tahun atau 30 tahun ke depan jangan-jangan longsor. Nah itu kadang juga ya minta perizinan juga kayak gitu. Seharusnya pemerintah juga harusnya ya, tapi kan kita nggak tahu juga. Mereka yang diuntungkan ya sudah dari sisi ekonomi politik yuk. Yang penting untung gitu. Nah itu ya salah satunya ya. Terus kemudian jika terjadi layanan publik yang lambat gitu kan, kita berhak untuk menuntut gitu kan. Katakanlah kita mau mengurus KTP ya kan, KTP atau surat pindah gitu kan, surat pindah domisili, surat pindah domisili gitu kan. Misalkan harus ke dinas kependudukan catatan sipil, padahal mereka sudah tahu di aturan hukumnya, di kebijakannya, misalkan SOP-nya adalah paling lambat 3 hari ya. Nah kita ngurus 3 hari ya, kalau rumah kita deket sama Dispenduk cuma 1 kilo, kita 3 hari ke Dispenduk. Oh maaf bapak ibu belum jadi ya, kita nggak terlalu kecewa orang tua kita dekat. Bagaimana dengan warga yang rumahnya jauh, katakanlah 30 km atau 40 km dari, misalkan warga Mijen mau ke tengah kota gitu kan, 3 hari ternyata maaf belum jadi, itu kan juga sudah menyalahi aturan SOP dari pelayanan publik. Itu warga berhak juga untuk menggugat atau komplain dan lain sebagainya. Tapi saya kira untuk pelayanan publik sekarang tuh di Indonesia sudah mengalami reformasi ya, apalagi di era digitalisasi ya. Zaman dulu belum ada digitalisasi tuh lebih parah lagi, carut marut gitu loh. Sekarang sudah reformasi pelayanan, saya kira sudah cukup bagus. Cuma memang belum merata dari Sabang sampai Merauke ya. Masih banyak itu di Indonesia bagian timur gitu kan, di daerah 3T yang masih belum menikmati pelayanan yang prima. Kalau kita mungkin sudah ya, sekarang di era digitalisasi dan lain sebagainya. Di 3T saya kira masih belum. Dulu itu pelayanan publik ya masih nggak prima, saya katakan nggak prima. Saya buat SIM dulu aja pertama kali itu kan masih ada layanan prima, kurang bekas saja dilempar sama polisinya. Sekarang kan nggak ada, sekarang sudah pakai digital. SIM aja sekarang sudah bisa online, ya kan? Paspor juga seperti itu, sudah bisa online. Nah, itu seperti itu ya. Termasuk juga kita dalam mendapatkan layanan publik yang lain. Dalam undang-undang pelayanan publik itu jenis-jenis layanan itu dibagi menjadi 3. Ada layanan barang, ada layanan jasa, dan ada layanan administratif. Layanan barang contohnya apa?
barang berarti ada wujud fisiknya. Apa? Layanan barang yang diberikan pemerintah untuk kita. Apa? Kalian ke kampus tiap hari lewat apa? Jalan. Ya, jalan itu adalah layanan barang. Karena kita sudah melakukan kewajiban itu membayar pajak, dan pajak itu salah satunya digunakan untuk memberikan pelayanan barang juga. Harus kita sebagai warga negara punya hak untuk mendapatkan jalan yang baik, gitu kan. Kalau tidak jalan baik nanti resikonya besar, jalan yang lubang ya terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah itu jembatan dan lain sebagainya. Kalau layanan jasa, apa layanan jasa? Ini kalian di sini lagi apa? Kuliah. Ya, pendidikan, kesehatan, ya kayak gitu. Ya pendidikan juga kayak gitu. Kalian sudah melakukan kewajiban, jadi kalian sudah juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kalian sudah bayar UKT gitu. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas, berhak mendapatkan ya pengajaran yang baik dan benar seperti itu. Kalau gedung sekolah itu berarti dia adalah layanan barang, tapi kalau guru mengajar itu adalah layanan jasa. Kalau gedung rumah sakit berarti dia adalah layanan barang, tapi kalau dokter merawat pasien itu adalah layanan jasa. Nah itu juga seperti itu. Kalau misalkan kalian menemukan jalan berlubang gitu ya, yang nggak layak, gitu, kalian berhak untuk menggugat, ya, menggugat, memberikan penilaian, masukan dan lain sebagainya. Karena kalian sudah melakukan kewajiban kalian membayar pajak, kayak gitu ya. Terus kemudian fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas. Nah, dalam pelayanan publik juga seperti itu. Negara itu berhak memberikan layanan publik yang sama, saya katakan sama, ya. Sama kepada semua warga negaranya. Dalam kondisi warga negaranya itu seperti apa berhak melayani. Makanya muncullah kemudian fasilitas pelayanan publik untuk disabilitas. Ya. Contohnya kemarin dalam pelaksanaan UTBK, itu negara sudah mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk kaum rentan disabilitas. Kemarin di UNIP juga seperti itu. Didata, oh yang mendaftar UTBK ternyata mungkin ada yang disabilitas tidak bisa melihat, atau mungkin disabilitas yang tidak bisa berjalan terus menggunakan kursi roda. Itu negara wajib memberikan fasilitas. Oh, misalkan ada ruangan khusus, memang ada ruangan khusus untuk disabilitas ketika UTBK, dan itu ruangannya disesuaikan dengan kondisi disabilitas tersebut. Kalau disabilitas itu tidak bisa melihat, ya peralatannya memang harus benar-benar didampingi. Terus kemudian ada alat yang artinya dari layar itu terus dia pakai headset itu bisa ada muncul suara, ya kan, suara pertanyaan di layar itu dan diberikan pendampingan. Nah, kalau nggak bisa disabilitasnya mungkin nggak bisa berjalan gitu kan, hanya bisa pakai kursi roda, ya negara berhak memberikan fasilitas. Oh jalannya, ruangannya khusus, mungkin diberikan ruangan yang di lantai 1 gitu kan. Ya di lantai berapapun nggak apa-apa asalkan ada lift. Jangan malah justru tidak difasilitasi, ditaruh di ruangan lantai 3 gitu kan, nggak ada liftnya. Itu kan berarti pemerintah atau negara lalai terhadap kaum rentan, ya kan, seperti itu. Nah ini ya, jadi proteksi legal di ruang publik itu kan adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada warga ketika mereka berinteraksi dengan pemerintah, baik itu untuk urusan layanan publik, penggunaan fasilitas publik, keputusan administratif, pengawasan, penertiban, serta sanksi administratif, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa pemerintah itu harus memberikan perlindungannya, ada 2 jenisnya. Perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, ya. Tadi saya contohkan di kasus TKI. Perlindungan hukumnya secara preventif apa? Ya dengan cara misalkan mereka harus mematuhi syarat-syarat
syarat-syarat untuk pergi bekerja di luar negeri itu perlindungan preventif, artinya memang ada payung hukum yang melindungi, ya. Jadi ketika terjadi sesuatu itu sudah antisipasi, itu adalah perlindungan. Tapi kalau perlindungan hukum represif itu adalah ketika sudah terjadi, sudah terkena sanksi tadi, jatuh hukuman mati, maka perlindungan hukum represifnya apa? Yang melakukan pemerintah punya kewajiban untuk melakukan pendampingan perlindungan hukum jika sudah terjadi. Itu bedanya. Jadi pemerintah juga tidak hanya setelah terjadi kasus saja, tapi sebelum juga harus berpikir bagaimana apa yang nanti akan terjadi, yaitu diantisipasi dulu, diberikan perlindungan seperti itu. Ya, ini beberapa ruang publik ya yang saya jelaskan tadi juga sudah, saya kira sudah menyangkut ya bagaimana kita punya hak terhadap di rumah sakit pemerintah yang saya katakan gitu kan. Tapi kita perlu untuk ya ini tadi perlu untuk mentaati kewajiban kita agar nantinya bisa dilindungi di ruang publik gitu ya. Seperti itu, termasuk juga beberapa ya, misalkan perizinan usaha, pencabutan izin gitu kan, seleksi sekolah atau kampus negeri, penanganan pengaduan. Nah, bahkan dalam keputusan administratif yang sudah dibuat pemerintah, kita loh bisa menggugat apabila menurut undang-undang keputusan administratif itu dianggap cacat. Ya, saya contohkan, misalkan ada dalam seleksi CPNS ya, itu kan sudah ada seleksinya. Ini adalah nanti ada pengumumannya, itu kan ini adalah orang-orang yang lolos tes SKD. Tapi di dalam aplikasinya pemerintah sudah ada memberikan layanan untuk sanggah. Nah ini hati-hati kalian nanti ya. Kalau memang cita-cita kalian ingin mendaftar ASN, ya, itu ada persyaratannya. Tidak boleh terlibat dalam partai politik. Itu ada loh kemarin angkatan saya yang disanggah. Dia nilai SKD-nya udah paling tinggi. Ya seleksi dosen juga. Yang namanya fresh graduate kan kita nggak tahu ya. Mau membuka peluang, ada peluang menjadi caleg dia ikut gitu kan. Terus kemudian ada peluang CPNS dia ikut, tapi dia nggak membaca. Makanya kita perlu untuk memahami aturan-aturan yang menjadi kewajiban kita. Jelas-jelas di aturan pendaftaran CPNS juga tidak boleh terlibat aktif dengan partai politik. Dia mungkin nggak membaca itu, dia hanya berpikiran membuka peluang, ada caleg ya dia ikut gitu, ada tes CPNS dia ikut. Nah pada kenyataannya ketika sudah ditetapkan, dia nilai SKD-nya paling tinggi loh, nomor 1 di atas 450, itu sangat luar biasa. Tapi ternyata kita kan nggak tahu, itu kan juga pengumuman juga bersifat umum ya, bisa diakses. Formasi yang dibutuhkan 2, dia kebetulan nomor 1. Yang nomor 3 kepo dong, ya enggak, dicari dong, pasti kalian akan mencari ini siapa sih nomor 1 dan nomor 2, ini saingan saya, dicari akhirnya namanya di sosmed. Ternyata ketika dicari di sosmed gitu kan, nomor 1 ternyata nyalek, ketahuan ada nyaleknya. Ya sudahlah, di screenshot, dibuat bahan untuk menyanggah keputusan administratifnya, bahwa atas nama ini disanggah, dimasukkan atas nama ini nomor 1 itu ternyata melanggar aturan nomor sekian yang menyatakan bahwa tidak terlibat aktif dalam parpol. Ya sudah diterima karena memang aturan negaranya nggak boleh, akhirnya gugur. Mana mantoh harusnya dia sangat tinggi berpeluang untuk lolos juga. Itu hati-hati. Kayak juga hati-hati KTP kalian itu nanti kalau memang tidak, kecuali kalau memang kalian memang dari berminat untuk di jalur politik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak berminat, itu masih ada keinginan untuk mendaftar CPNS, itu nggak boleh ya pengaturan seperti itu. Bisa digugat, bisa disanggah. Bahkan keputusan itu ketika keluar kalau tidak sesuai ya bisa disanggah. Ya. Termasuk juga ya, hati-hati ini juga saya mungkin termasuk
keputusan administratif ya, kalian sudah ujian skripsi, terus dinyatakan sarjana administrasi publik. Berarti kan itu sudah keputusan administratif bahwa kalian berhak menyandang gelar sarjana administrasi publik. Cuma sebelum kalian lulus biasanya tuh disuruh menandatangani yang namanya fakta integritas. Fakta integritas kan juga aturan juga bahwa fakta integritas menyatakan bahwa saya bersedia ya, saya memberi bahwa skripsi ini saya buat dengan benar. Apabila suatu saat terbukti bahwa di dalam pembuatan skripsi saya ada unsur yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan, atau saya melanggar aturan, saya berhak untuk dicabut gelarnya. Nah, ini hati-hati. Ini artinya ketika sudah lulus kan keputusan administrasi sudah dikeluarkan sama negara ya. Negara itu kan Kemdikti, kalian dinyatakan lulus gitu. Cuma suatu saat kalau kalian dalam proses mengerjakan skripsi itu misalkan menyalahi aturan, misalkan kalian melakukan plagiasi, punya skripsi teman kalian plagiasi gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu kan. Suatu saat sudah lulus beberapa tahun, teman kalian belum menyadari ini kan skripsiku, teman kalian nggak terima terus menggugat, itu bisa loh dibatalkan atau dicabut gelar kalian saja. Itu karena kalian tidak mematuhi kewajiban sesuai dengan aturan. Nah itu perlu hati-hati. Bahkan orang itu terhadap keputusan administratif itu bisa untuk dicabut jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Seperti itu ya. Itu salah satunya bentuk. Ya. Tapi kalau kita memang merasa nggak plagiasi ya nggak masalah, digugat ya silakan, orang saya nggak plagiasi. Silakan kalian buktikan bahwa tidak plagiasi. Seperti itu. Ya itu juga punya hak untuk menyangkal gugatan dan lain sebagainya. Ya, ini ya. Ya mengapa proteksi legal itu diperlukan ya karena untuk pertama kenapa pemerintah membuat hukum peraturan ya untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Nah, ketika kita sudah ya tadi yang saya katakan sudah mematuhi peraturan dan lain sebagainya, ya kita punya hak gitu. Hak yang terbit akibat dari peraturan seperti itu. Nah ini saya kira sudah saya jelaskan ya, mengatur, memberikan atau menolak izin, mencabut izin, menertibkan ruang publik, menetapkan standar pelayanan, memberikan sanksi administratif, membatasi penggunaan fasilitas publik, serta menentukan bantuan atau layanan. Ya katakan ini saya juga memberikan contoh, misalkan pemerintah punya kebijakan misalkan BLT. Nah di dalam aturan BLT itu kan jelas ya siapa saja yang berhak mendapatkan BLT. Oh misalkan warga dengan penghasilan di bawah sekian. Nah kalian juga bisa menggugat juga misalkan jika pelaksananya tidak sesuai. Oh ternyata oh ini kok malah BLT-nya dikasihkan kepada misalkan saudaranya Pak Kades gitu. Mbak, pusing? Enggak. Saya praktek itu semester 4 ada yang sakit juga. Kalau nggak apa-apa, kalau sakit itu ada fasilitas UKS ya. Jangan nggak apa-apa. Saya kira pusing. Nah itu ya, jadi tetap jaga kesehatan ya. Kalau sakit ya sudah ada tindakan represif kok dari FISIP itu ada fasilitas ya dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi seperti itu tadi penerima bantuan ya. Kalau kita di lapangan gitu kan kita oh ini kok malah penerima bantuannya sudah ditetapkan secara administratif namanya ini gitu kan. Kita berhak loh. Ini kan saudaranya Pak Kades ini kan kaya kok dapat BLT. Kita berhak untuk menggugat. Ini enggak sesuai dengan aturan, itulah kita berhak juga untuk itu. Ya. Ya, mengapa kok harus ada resiko? Itu ya memang agar tidak terjadi kerugian untuk warga juga. Ini poin terakhir. Tadi kan saya bilang kerugian warga. Ya, harusnya BLT bagi warga yang tidak mampu, saudaranya Pak Kades kok dimasukkan mampu. Berarti kan mengurangi jatah warga yang tidak mampu. Itu kan merugikan. Itu juga ya. Ini beberapa dasar hukum mengenai proteksi legal. Ya, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang administrasi pemerintahan ya, bisa dibaca, bertujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah pelayanan penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat pemerintah, melindungi hak warga negara dari penyimpangan administrasi atau penyalahgunaan wewenang. Ya, kewenangan pemerintah bukan masalah selama digunakan sesuai hukum, masalah muncul ketika kewenangan digunakan tanpa dasar, tanpa prosedur, tanpa akuntabilitas. Akuntabilitas itu ada pertanggungjawaban. Bahwa setiap sesuatu yang dikerjakan pemerintah itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan aturan. Beberapa ya, ada Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian Undang-Undang Dasar 45 bahkan menjelaskan bahwa kita sebagai warga itu sama gitu, statusnya sama di hadapan hukum, tidak ada yang spesial, harusnya seperti itu. Tapi kan kadang implementasinya kan hukum kita kan kayak itu, tajam di bawah ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Artinya akhirnya nggak sama di hadapan hukum. Oh, ini mungkin saudaranya siapa, itu akhirnya tidak divonis sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah ini juga terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman ya. Ini salah satu lembaga yang kalian bisa gunakan ketika kalian mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang, kalian bisa menggugat melalui Ombudsman. Ya, banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat ke Ombudsman. Meskipun saya nggak tahu itu benar-benar ditangani apa enggak. Oke ya, ini beberapa bahwa prinsip utama hukum administratif itu adalah pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang ya. Pemerintah hanya boleh bertindak berdasarkan kewenangan. Kewenangan digunakan sesuai dengan tujuan hukum. Keputusan pemerintah harus sesuai dengan prosedur. Warga harus memiliki akses terhadap informasi dan pengaduan. Ya, ini informasi yang saya katakan tadi, bahkan ketika ada penerbitan Satpol PP kadang terjadi kericuan ya karena memang warga itu juga minim informasi ya, gitu. Termasuk juga pengaduan. Ini kalian juga perlu loh. Silakan kalau ada musrembangda itu ikut, itu perlu. Ya, pernah ikut musrembangda? Minimal musrembangda sudah pernah ikut? Ya musrembangda sama musrembangdes itu hampir sama kayak kalau di sini kayak pabrik giring. Bergiring kan menampung aspirasi ya, dan ada kekurangan-kekurangan untuk perbaikan. Ikut aja nggak? Kalau kalian sudah pernah ikut pabrik giring? Oh, belum ya, nanti ada pabrik giring. Tiap akhir tahun kalian bebas mau mengkritik, memberikan masukan kepada sini. Oh misalkan, aduh ruangannya masih panas, sudah AC-nya 2 masih panas, nggak apa-apa disampaikan. Karena kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Bahkan mengkritik dosen juga boleh loh. Di pabrik giring banyak. Misalkan kalian mau, saya sudah bayar UKT tapi Bu AC ngajarnya nggak benar, nggak apa-apa. Itu pabrik giring. Sama seperti musrembangda, musrembangdes itu juga seperti itu. Memberikan masukan untuk perbaikan, kalau pabrik giring, perbaikan kualitas pendidikan yang ada di FISIP. Ya, kalau musrembangda, musrembangdes memberikan masukan untuk perbaikan pembangunan daerah atau desa itu menjadi lebih baik lagi. Itu tertuang, itu adalah hak kita. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Oke. Ini beberapa ya teori-teori pendukung bahwa ada rule of law, bahwa kekuasaan publik harus tunduk terhadap hukum. Ada asas ilegalitas yang saya katakan bahwa setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum. Kalau ada pemerintahan yang tidak berdasarkan hukum, ya kita wajib untuk, ya bisa terjadi ya, demo itu kan karena kita melihat bahwa pemerintahan itu sudah tidak sesuai dengan hukum ya, atau peraturan ya. Itu kemarin kayak demo di mana Kalimantan Timur, itu kan karena memang warga punya hak dong. Itu kan pemerintahnya tidak melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan ya. Masuk beli apa kemarin helikopter, beli apa lagi? Lihat gak itu kemarin? Itu loh yang istrinya gubernur yang kayak noni Belanda. Ya kan itu kemarin
sempat didemo karena memang dia melakukan sesuatu tidak sesuai aturan. Pejabat negara itu tidak boleh hedon. Dia beli apa? Beli mobil anggaran 8 miliar dengan alasan untuk marwah gubernur. Ya masuk marwah ya harus 8 miliar. Itu kan beli itu kan istrinya dandanya kayak gitu. Pengadaan apa lagi kemarin? Mau ngadain rumah dinas gubernur kayak berapa miliar kemarin. Padahal sebenarnya bahkan rumah pensiun presiden aja ada aturannya, nggak boleh lebih dari anggaran yang sudah diadakan. Dia mau membuat rumah dinas sendiri dengan anggaran yang sangat luar biasa. Makanya akhirnya masyarakatnya di sana menganggap itu perilakunya sudah pejabat sudah tidak sesuai dengan aturan, dan itu berhak untuk kita untuk ya nggak sesuai, akhirnya ya di demo seperti itu gitu ya. Jadi perlu ya kita tahu gitu. Good governor ya, bahwa pemerintah harus transparan, akuntabel, responsif, adil dan partisipatif. Hukum administrasi negara adalah instrumen untuk memastikan pemerintah bekerja secara sah sekaligus melindungi warga. Ya, ini beberapa ya, saya kira sudah. Oke. Terhadap ya juga ini ada bahwa memang ada perlu proteksi terhadap kelompok rentan yang saya katakan tadi. Siapa kelompok rentan? Itu ada tadi disabilitas, ya kan? Kemudian perempuan, balita, ya, dan lain sebagainya. Ya ini jadi bahwa kita sebagai warga negara punya hak untuk informasi yang jelas. Artinya setiap ada kebijakan dari pemerintah, pemerintah wajib mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena masyarakat adalah objek dari kebijakan. Ya, itu perlunya. Makanya di teori implementasi nanti ke dalam mata kuliah proses kebijakan, nanti ketemu saya lagi di proses implementasi kebijakan publik itu, bahwa kebijakan dianggap itu berhasil apabila sesuai dengan standar-standar model implementasi. Salah satu indikator yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan itu adalah komunikasi. Sebagus apapun kebijakan tetapi tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, kebijakan itu gagal. Ya karena masyarakat itu kan objeknya ya. Ya gimana bagus orang objeknya nggak tahu ada kebijakan itu, ya kan? Makanya perlu informasi yang jelas, hak kita memperoleh informasi, hak kita atas standar pelayanan, hak kita atas kepastian waktu. Termasuk tadi setiap pelayanan punya SOP, kita harus tahu, dan harus pemerintah juga mensosialisasikan dalam upaya membuat KTP maksimal sekian hari, membuat SIM maksimal sekian hari. Pemerintah perlu mensosialisasikan itu pada masyarakat. Hak atas biaya yang transparan, ini saya kira sudah cukup ya sekarang, apalagi pembayaran apapun pelayanan sudah memakai digital, pakai kris, pakai langsung transfer ke bank bersangkutan. Dulu sebelum ada itu praktek-praktek pungli itu banyak sekali. Saya 2012 magang di Dispenduk Capil di salah satu kota ya. Saya lihat itu ada itu bahkan warga masyarakat tuh masuk ke ruangan bawa amplop. Setelah dikasih amplop baru lah ya langsung selesai. Sekarang kan nggak ada kayak gitu karena semua pembayaran SOP sudah jelas, 3 hari pembayarannya sekian. Itu termasuk juga kalian SIM juga ya. SIM itu sudah ada aturannya. Misalkan biayanya perpanjangan 95.000, untuk tes kesehatannya 30.000. Ya kalau kalian ditarik tidak sesuai dengan itu, kalian boleh komplain. Karena memang sesuai dengan aturan segitu biayanya. Dan itu perlu juga disosialisasikan ke masyarakat agar menghindari hal-hal yang tadi pungli dan lain sebagainya. Ya, termasuk hak atas perlakuan non diskriminatif, hak untuk menyampaikan pengaduan dan lain sebagainya. Ya, ini ya maladministrasi yang sering terjadi. Penundaan berlarut-larut, tidak memberikan pelayanan. Ini kadang di desa masih ada, kan? Kadang aparaturnya kayak gitu. Jam kerjanya jam berapa? Jam 10 masih belum ada orang sama sekali. Ini masih terjadi ya. Terus kemudian penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan yang tidak sah, keberpihakan, tidak kompeten, dan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Ya ini ya, bahwa keputusan administratif pun juga kita berhak ya. Bahkan yang saya jelaskan sudah keluar pun kita bisa menyanggah, kita bisa menggugat apabila itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah ini ya beberapa gitu kan, penertiban parkir liar, penertiban PKL, ya kan, penertiban bangunan tanpa izin. Nah ini juga saya katakan ya, suatu saat nanti kalau kalian bekerja gitu kan, terus kan pengen beli rumah, beli aset ya, itu kalian tolong selidiki dulu, dilihat dulu. Nah, kepemilikan itu sahnya apa gitu kan? Misalkan rumah itu kalau sahnya itu hak milik kita kalau kita memegang dokumen 1 SHM, 2 IMB. IMB adalah izin mendirikan bangunan. Ketika kita beli rumah, itulah makanya kalian perlu ya menanyakan ini udah ada IMB-nya enggak, ada SHM-nya enggak. Karena kalau kita nggak menanyakan itu, kita ditipu sama developer. Ya, suatu saat jika pemerintah mau menggusur rumah kalian atau perumahan kalian, kalau kalian tidak membawa dua dokumen tersebut, kita mau menggugat itu kalah. Ya. Kalau tapi kita sudah memegang dua itu, mau digusur, kita menggugat, kita menang. Karena secara hukum kita sudah punya dasar hukum, punya IMB, izin mendirikan bangunan. Makanya saya katakan tadi developer itu kadang nakal. Belum diberikan izin untuk mendirikan bangunan, sudah dibangun rumahnya, sudah dijual. Ya. Nah kalau pemerintah menggusur, kita nggak bisa dong. Logikanya kan kayak gitu, pemerintah berhak menggusur karena kita belum punya IMB dan dinyatakan bahwa itu tanah itu tidak layak untuk didirikan bangunan. Saya katakan tadi, makanya perlu ya kalian itu seperti hal sampai hal detail itu harus kalian pelajari tentang hukumnya dan kebijakannya agar ketika nanti terjadi sesuatu kita mau menggugat itu kita menang karena kita dasar hukumnya sudah benar. Ya, terus apalagi ya, reklame ilegal, nah ini juga penggunaan trotoar dan lain sebagainya. Nah ini beberapa fasilitas ya, saya kira sudah. Ini kelompok rentan yang saya katakan tadi. Siapa kelompok rentan? Penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, perempuan, masyarakat miskin, ya, masyarakat yang terdampak proyek pembangunan itu kelompok rentan. Saya contohkan. Pernah mendengar kasus lumpur lapindo? Nah, efeknya apa bagi masyarakat sekitar? Itu kan bencana ya, kita nggak tahu bencana itu memang disengaja atau benar-benar bencana alam, tapi itu adalah masuk dalam kelompok rentan. Bahkan banyak sekali warga Sidoarjo yang kehilangan tempat tinggalnya karena adanya kasus lapindo tersebut. Sebenarnya pemerintah tuh wajib memberikan perlindungan ya, dengan cara apa? Memberikan ganti, memberikan relokasi dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya pemerintah sampai sekarang lalai. Saya pernah punya teman di Sidoarjo dan saya pernah lokasi rumahnya itu sangat dekat dengan lokasi lumpur lapindo. Bahkan dia tuh jarak dekatnya tuh dia masih sekitar 5 kilo ya, 5 kilo jauh ya, tapi itu dekat. Karena apa? Efeknya ternyata tuh lapindo tuh luar biasa loh. Bagi apa? Sampai terjadi pencemaran. Di sana tuh kamar mandi ya, mohon maaf, kamar mandinya ya airnya bening tapi endapannya itu hitam semua. Ada logam-logam berat yang berbahaya. Saya tidur nginep di rumah teman saya, satu malam itu tengah malam sesak nafas. Karena udaranya tuh kayak bau belerang gitu, bau yang itu nggak baik. Dan teman saya bilang bahwa neneknya, budenya itu sampai kena ispa gara-gara lapindo itu. Berarti pemerintah lalai, harusnya pemerintah itu memberikan jaminan sampai hal tersebut. Termasuk juga misalkan nanti di daerah kalian mau didirikan proyek gitu kan, kalian sebagai warga tuh berhak menolak loh kalau memang itu tidak sesuai. Jangan-jangan menerima aja itu di sekitar lingkungan kalian mau dibuat industri gitu. Kalian mikir itu efeknya luar biasa, pencemaran lingkungan, pencemaran udara dan lain sebagainya. Dan itu misalkan dia tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, warganya berhak untuk menolak adanya proyek tersebut di daerah tersebut ya, seperti itu. Terus kemudian korban bencana ini juga termasuk kelompok rentan. Contohnya adalah banjir di Sumatera Utara kemarin ya. Bayangkan itu pemerintah saya kira cukup lalai juga memberikan proteksi loh. Ya enggak? Itu berhari-hari loh. Kita 3 jam di kosan, listrik mati aja udah bingung, ya enggak? Enggak bisa mandi. Terus apa lagi? Enggak bisa nyuci, kepanasan,
Bayangin ini, ya Allah, masyarakat 1 minggu nggak ada listrik, 1 minggu nggak ada sanitasi. Ini gimana? Kalian kan bingung, nggak ada air aja di kosan 5 jam gitu kan. Mau buang air kecil, mau buang air besar, bingung kan, pakai air galon. Saya pernah soalnya mengalami. Bayangin ini 1 minggu nggak ada akses air bersih, nggak ada listrik, nggak ada sanitasi yang bagus. Kalau pemerintah sampai tidak memberikan jaminan, itu benar-benar zolim namanya ya. Karena korban bencana itu maksudnya adalah di kelompok rentan. Terus kemudian masyarakat adat itu juga. Terus warga dengan literasi digital yang rendah, misalkan kita sudah pelayanan publik berbasis digitalisasi, tapi kita tidak memungkiri bahwa warga banyak yang masih belum melek digital. Makanya perlu adanya juga pendampingan dan lain sebagainya. Ini ya beberapa ya proteksi preventif ya yang sudah saya jelaskan, represif jika sudah terjadi kasus. Oke, saya percepat ini. Nah, ini saya tadi katakan ombudsman ya. Ombudsman itu silakan kalian kalau memang tidak ada mendapatkan perlakuan maladministratif, mal pelayanan dan lain sebagainya, silakan mengadu pada ombudsman. Nah, ini PT-UN ya, PT-UN misalkan terjadi perseteruan tadi, misalkan kalian punya apa namanya punya bisnis skincare gitu kan, merasa tidak pakai merkuri tiba-tiba dicabut. Ya sudah, kalau kalian nggak terima silakan mengajukan di pengadilan PT-UN. Seperti itu. Hujan ya? Ya. Hujan. Oke, ini beberapa ya kasus yang pernah PT-UN ini, bahkan ini masyarakatnya luar biasa loh. Di mana? Di Teluk Jakarta ya. Jadi ada proyek reklamasi di Pulau G. Ternyata masyarakat di sana menganggap bahwa itu proyek sangat riskan buat mereka, tidak menghargai hak warga pesisir, tidak menghargai hak mereka di lingkungan mereka. Mereka menggugat semuanya ke PT-UN, akhirnya dimenangkan oleh negara, nelayan dan warga masyarakat sekitar. Akhirnya proyek tersebut dicabut izinnya. Nah, ini juga kalian berat seperti itu ya. Nggih. Itu kan yang kemarin baru ramai itu kan di Kendal ya. Di Kendal ada yang ngasih Kendal nggak di sini? Nggak ada. Itu kan ada tambang ilegal ya. Tambang ilegal itu akhirnya mengakibatkan banjir sampai di. Nah, itu sebenarnya bisa menggugat ke PT-UN untuk menyelidiki dari tambang ilegal tersebut. Ya, seperti itu. Ini ya, ini kebijakan PPDB ini dirasa sangat kontroversi ya. Kalau memang banyak nggak manfaatnya ya bisa digugat juga. Bahkan kita sebagai warga negara tuh bisa menggugat loh kebijakan pemerintah yang menurut kita nggak sesuai. Kemarin mendengar nggak ada warga atau ada pasangan yang menggugat undang-undang pernikahan. Pernah mendengar? Undang-undang pernikahan di Indonesia kan pernikahan hanya boleh dilakukan yang agamanya sama. Itu pernah mendengar ada pasangan yang berbeda agama menggugat peraturan tersebut? Ya, itu bisa. Kita bisa menggugat kebijakan pemerintah kalau memang tidak sesuai. Nah, itu ada loh sampai menggugat dia karena mungkin cinta ya sama pacarnya dan mau menikah. Nggak ada, dia menggugat bagaimana undang-undang pernikahan di Indonesia diubah agar bisa melakukan pernikahan dengan berbeda agama. Itu tujuannya. Tapi saya nggak tahu itu hasilnya gimana. Ya. Nah, ini beberapa prinsip ya: legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas. Ya, seperti banyak, ternyata 31 slide. Oke. Sepertinya sudah nggak fokus. Ada yang ditanyakan? Nggak usah dicatat, nanti saya sharekan di grup ya. Minggu depan sesuai dengan RPS kita akan mempelajari tentang urutan peraturan perundang-undangan ya. Minggu depannya lagi kita akan fungsi lembaga. Yang saya khawatirkan yang fungsi lembaga karena PPT saya sampai 50. Cuma saya akan bagi menjadi 2 kali pertemuan. Ya, yang saya katakan tadi ada fungsi lembaga, bagaimana mengajukan gerasi ke presiden, pemilihan presiden, pemilihan DPR, akan saya jelaskan nanti ya. Seperti itu. Ya. Ya. Saya mau nanya. Boleh. Kalau ini saya nanya mungkin tidak dijawab. Kalau di DPR itu kan
Kalau ini dari partai ya. Kalau keluar ya partai Ada otomatis buffet nggak? saksinya sebagai DPR dijawe. Tapi nggak ada buffet soalnya. Ada buffet. Boleh tolong ke FK aku nanti abang di cash. Tanpa daerah. Di daerah saya 5.000 aja. tanpa daerah dari partai PSI. Nomornya. Terus setelah dia terpilih jadi wali kota, dia pindah parpol. Dia pindah parpol di parpol yang tidak mendukung dia. Kira-kira ada sanksi administrasi nggak? Itu kan tergantung kebijakan parpolnya masing-masing. Tapi saya kira itu adalah fenomena yang namanya itu adalah fenomena kutu loncat, Mas. Nah, banyak kok. Ya Pak Jokowi orang kutu loncat. Ya enggak, cuma kadang mungkin sanksinya mungkin nggak ada sanksi dan negara apa ya, cuma memang aturan parpolnya dia kayak gitu. Dia mungkin loncat itu karena dia membaca situasi. Kadang kan tergantung koalisi ya, koalisi dan oposisi yang sedang terjadi. Dia loncat karena menganggap posisi parpolnya itu oposisinya koalisinya sedikit. Ya kan? Bisa jadi. Kalau koalisinya sedikit ini bahaya nih. Kalau saya membuat kebijakan, saya nanti akan ditentang banyak gitu parpol-parpol yang beroposisi sama saya. Makanya itu peluang, itu namanya fenomena kutu loncat. Saya kira nggak ada sanksi ya, dari negara pun nggak ada sanksi. Itu adalah kebijakan, mungkin kebijakan dari parpol internal masing-masing. Ya, apakah itu nanti dia disanksi ke depan gimana? Ke depan mungkin kalau mencalonkan diri parpolnya tidak akan berkoalisi dan lain sebagainya. Ya Pak Jokowi kan juga dari mana kan? Dia kan loncat. Ya. Itu memang orang politik seperti itu, dia akan membuka juga peluang yang menguntungkan koalisi parpol. Ya, ya nggak apa-apa, sah-sah aja orang kayak gitu ya. Ya seperti itu juga. Cuma nanti kan juga di parpolnya mungkin ada internal sendiri, orang ini nggak loyal, sudah diusung ternyata pindah. Tapi kan orang logis, parpol saya koalisinya nggak ada, ini cukup berbahaya buat saya. Jangan-jangan saya bisa jadi nanti membuat kebijakan ketika sama DPRD banyak yang menentang kebijakan saya. Bisa-bisa karena koalisinya nggak banyak, saya lengser di tengah jalan, ya kan? Itu ya Mas ya. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup menarik. Cukup? Habis ini ada play lagi? Oke, terima kasih ya. Sudah absen tulis tangan? Belum, oke. Yang sudah absen tangan dan absen ini silakan, nggak apa-apa meninggalkan kelas. Yang belum absen silakan merapat ke sini. Saya Makasih ya. Kembali. Betah meneng kampus ya. Ya Allah. Anda.
Ada lagi yang bakal tahun itu. Apa lagi? Nah, ada Pak. Kita aja nanti. Iya itu ya. Bentar gitu. Oh, bentar aku. Sabar Pak. Sesuai ininya loh.
harus banget ya Om. Hey guys, I'm out on Mountain Cooks. I don't know about you, but my feed is often full. Meat-heavy, nutritionally unbalanced recipes, farm-powered food often struggles to break through. We all know how our feeds can shape our lifestyles. Saking viralnya tempat ini, sampai didatangi Ibu Wakil Bupati Temanggung. Padahal cuma jualan stik dan spaghetti di...
kereta cepat inilah penumpangnya banyak lah korban itu di atas di darat semua ada yang meninggal nggak tahu lagi jatuh berapa itu di dalam ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu ya. Nah terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Apalagi menjaga 44 cepat pulang. Ya Pak, tidak menjaga lagi Sabtu 7 atau Sabtu sekali itu sekali. Apalagi menjaga Kenapa?